Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Lovrem Susaihati, NIM 201921402118, absen 24, kelas 3B3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengujian hipotesis statistik. Hipotesis adalah suatu pernyataan atau dugaan mengenai sesuatu yang masih perlu diuji atau dibuktikan kebenarannya. Hipotesis tersebut perlu diuji dengan statistik sampel dari sebuah sampel acak melalui prosedur atau aturan tertentu yang disebut pengujian hipotesis. Menurut sifatnya, hipotesis dibedakan atas hipotesis yang bersifat kualitatif dan hipotesis yang bersifat kuantitatif. Hipotesis yang bersifat kualitatif tidak dapat diuji secara statistik, kecuali dikualitatifkan terlebih dahulu. Sedangkan hipotesis yang bersifat kuantitatif dapat diuji secara statistik. Maka dari itu, hipotesis yang bersifat kuantitatif disebut hipotesis statistik. Hipotesis statistik selalu berbentuk pernyataan tentang populasi atau parameter populasi dan bukan pernyataan tentang sampel. Hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis yang dirumuskan untuk diuji dengan harapan ditolak disebut hipotesis nol. Hipotesis nol biasanya dinotasikan dengan HO, sedangkan hipotesis tandingan atau hipotesis alternatif dinotasikan dengan H1. Hipotesis nol ini merupakan hipotesis yang isinya mengandung pernyataan yang menyangkal, seperti tidak ada perbedaan atau tidak ada hubungan. Sedangkan hipotesis tandingan merupakan hipotesis yang isinya mengandung pernyataan yang tidak menyangkal, seperti ada perbedaan dan ada hubungan. Menerima dan menolak H0. Menerima H0 berarti hasil pengujian berdasarkan sampel tersebut dalam batas-batas tertentu memperlihatkan adanya kesesuaian dengan hipotesis. Atau dengan kata lain bahwa hipotesis yang telah ditetapkan terlebih dahulu benar. Penerimaan suatu hipotesis statistik merupakan akibat tidak cukupnya bukti untuk menolaknya. Dengan kata lain, hasil pengujian dalam batas-batas tertentu tidak memperlihatkan kesesuaian dengan hipotesis. Tahapan pengujian hipotesis. Yang pertama, merumuskan hipotesis dan menentukan alternatif pengujiannya. Berdasarkan hipotesis alternatifnya, dapat ditentukan alternatif pengujiannya. Terdapat 3 alternatif pengujiannya, yaitu uji sisi kiri, uji sisi kanan, dan uji 2 sisi. Dalam pengujian hipotesis, bila tanda ketidaksamaan hipotesis alternatifnya mengarah ke kanan, maka dilakukan uji sisi kanan. Bila tanda ketidaksamaan hipotesisnya alternatifnya mengarah ke kiri, maka dilakukan uji sisi kiri. Bila tanda ketidaksamaan tidak mengarah ke salah satu arah, maka dilakukan uji 2 sisi. Kedua, menentukan taraf nyata atau tingkat signifikasi. Besar taraf nyata ini dinyatakan dalam suatu bilangan yang menggunakan satuan persen. Ketiga, memilih statistik uji yang sesuai dan menentukan daerah kritisnya. Terdapat banyak macam statistik uji seperti uji Z, uji T, dan uji X pangkat 2. Nilai atau titik kritis adalah titik yang memisahkan daerah penolakan H0 dan penerimaan H0. Sementara itu, daerah kritis adalah daerah penolakan H0. Keempat, menghitung nilai statistik uji berdasarkan data sampel. Nilai statistik uji dihitung berdasarkan nilai statistik sampel dengan rumus Z0 sama dengan statistik sampel dikurangi parameter berdasarkan nilai hipotesis Z0 dibagi simpangan baku distribusi statistik sampel. Kelima, menarik simpulan atau mengambil putusan pengujian. Langkah terakhir dari pengujian hipotesis adalah mengambil simpulan untuk menolak atau menerima hipotesis 0. Tolak H0 bila statistik uji jatuh pada wilayah kritisnya dan diterima H0. Bila nilai statistik uji jatuh di luar wilayah kritisnya, dengan kata lain, tolak H0 bila statistik uji jatuh pada daerah penolakan H0 dan terima H0 bila statistik uji jatuh pada daerah penerimaan H0.